Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi fisika untuk kelas 10, yaitu mengenai hukum Newton pada gerak lurus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum 1 Newton. Coba perhatikan, berikut ini adalah dua buah kondisi yang berbeda. Yang pertama, terdapat sebuah bis yang sedang berhenti, yaitu kecepatannya sama dengan 0. Dan yang kedua, terdapat sebuah bis yang sedang bergerak konstan dengan kecepatan 10 meter per second. Ketika kita di dalam bis yang diam, tentu keadaan kita stabil. Artinya, kita bisa dengan santainya duduk ataupun berdiri tanpa bergerak-gerak. Namun, ketika kita sedang asik bergerak dengan kecepatan konstan, tiba-tiba supir mengerem. Artinya, supir tersebut menghentikan bis secara mendadak dan posisi badan kita akan mengalami perubahan kedudukan. Artinya, awalnya kita sedang diam, karena bis mengerem mendadak, maka kita akan mempertahankan posisi diam kita. Artinya, benda yang diam akan cenderung tetap diam. Makanya ketika kita dalam sebuah mobil, kemudian supirnya mengerem, maka kita akan spontan badannya ikut ke depan. Padahal kecepatan yang awalnya konstan tersebut dihilangkan, direm, tapi badan kita akan mempertahankan posisi kita ketika bergerak. Jadi tidak semudah itu untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Itu fenomena yang pertama. Yang kedua, sama saja ketika kita sedang menyupir. Ketika kita sedang menyupir, kemudian ada sapi, kemudian kita mengerem, maka posisi kita akan cenderung ke depan. Ya, sama dengan kasus yang sebelumnya. Oke, fenomena yang ketiga, di sini terdapat sebuah mobil yang di atasnya ada sebuah box atau kardus. Sebuah kotak yang berada di atas mobil yang sedang bergerak, jika secara tiba-tiba mobil direm, maka peristiwa yang akan terjadi adalah, coba kira-kira gerakan kotak tersebut akan kemana? Ke depan, diam, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Oke. Kotak tersebut akan ke depan, karena sejatinya kotak itu mempertahankan posisi dia yang sedang bergerak. Dia sedang asing bergerak, tiba-tiba mobil mengerem, maka kotak tersebut akan jatuh ke depan. Seperti itu. Itu adalah fenomena hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, setiap benda pasti mempunyai yang dinamakan sifat inersia atau kelembaman. Coba perhatikan, gambar yang pertama itu menunjukkan sebuah benda besar dengan massa 1000 kg dan didorong dengan beberapa orang dengan gaya total yang diberikan adalah 1000 Newton. Benda tersebut dapat bergerak dengan percepatan 1 meter per second. Sedangkan gambar yang kedua, di sana ada benda kecil seperti kelereng yang massanya hanya 0,1 kg. Kemudian dengan sangat mudahnya kita bisa menggerakkan bola tersebut, kelereng tersebut hanya dengan jari telunjuk saja, yaitu dengan gaya misalnya sebesar 0,1 Newton. Dan benda tersebut bisa bergerak dengan percepatan 1 meter per second. Percepatan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ini sama. Namun gaya yang diberikan itu berbeda. Kenapa gayanya berbeda? Karena massa bendanya pun berbeda. Artinya, setiap benda mempunyai sifat kelembaman, yaitu kecenderungan untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Jadi, benda semakin besar massanya, maka inersia atau kelembamannya juga semakin besar. Dari beberapa fenomena tersebut dapat kita simpulkan hukum 1 Newton yang disebut juga hukum kelembaman, yang berbunyi sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Persamaannya sigma F sama dengan 0. Sigma di sini menunjukkan jumlah, F itu gaya, artinya jumlah gaya yang bekerja pada
benda tersebut sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya, tapi sigmanya yang sama dengan 0. Fenomena yang lainnya, misalnya ketika kita menyimpan sebuah balok di atas meja, balok tersebut diam. Padahal dalam balok tersebut terdapat gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, ada gaya yang tegak lurus dengan permukaan atau gaya normal disimbolkan dengan N, dan ada gaya dari pengaruh gravitasi, yaitu gaya berat. Gaya normal dan gaya berat ini berlawanan arah dan saling menghabiskan satu sama lain. Artinya sigma F-nya sama dengan 0, maka benda tersebut bisa dikatakan diam. Oke, fenomena hukum 1 Newton yang lain. Misalnya ketika ada sebuah mobil yang bergerak konstan dengan kecepatan 40 meter per second. Mobil tersebut tentu digerakkan oleh mesin, bergerak 40 meter per second. Ban mobil tersebut akan mengalami gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya mesin. Dan karena mobil tersebut ada di sebuah permukaan, yaitu jalan, maka terdapat gaya normal yang arahnya ke atas tegak lurus dengan permukaan, dan ada gaya berat yang mengarah ke pusat bumi. Gaya normal dan gaya berat ini saling menghabiskan, dan gaya yang ditimbulkan oleh mesin mobil dan gaya gesek juga saling menghabiskan. Maka dari itu sigma F-nya sama dengan 0. Maka berlakulah hukum 1 Newton. Oke, jika kita gambarkan dalam sebuah gambar free body diagram, maka gambarnya seperti ini. Benda yang diam bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja, namun terdapat dua gaya yang sama besar yang berlawanan arah sehingga menyebabkan resultan gaya tersebut menjadi 0. Di sini terdapat F1 ke kanan dan F2 ke kiri yang besarnya sama. Maka sigma F-nya menjadi sama dengan 0. Bisa dipahami ya untuk hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum 2 dan hukum 3 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.